bagian daun selalu kalau Anda artinya presisinya lebih bagus. Bisa string supaya kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Haryadi. Saya lulusan S1 FKIP Universitas Jember. Kemudian S2 saya melanjutkan di Institut Teknologi Bandung dan S3 saya di Universitas Negeri Malang. Siang ini saya mengajar statistik pendidikan untuk Magister IPA FKIP UNED. Adapun kendala-kendala dalam menghadapi kuliah daring atau online ini, yang pertama jaringan. Kebetulan kalau yang ada di kota itu jaringan koneksinya bagus. Seperti saya juga hampir tidak mempunyai kendala yang berarti kecuali listrik mati, ya. Tetapi bagi mahasiswa saya, karena dia tersebar di seluruh Jawa Timur, yang paling dominan di seluruh Jawa Timur, ini posisinya tidak semuanya di kota. Itu yang menyebabkan saya harus menunggu 10-15 menit untuk mereka hadir. Saya admit satu persatu sampai menunggu. Kalaupun saya meminta bahwasanya sebelum kuliah itu sudah dia online, dia sendiri juga ada mata kuliah sebelumnya. Kadang-kadang itu yang menyebabkan terpotong. Ya, kita maklumilah karena tidak semua mahasiswa menggunakan wifi, kadang-kadang menggunakan paket data. Yang juga menjadi kendala posisi rumahnya yang mungkin jauh dari akses, sehingga dia harus ke depan rumah, ke samping rumah, ke belakang rumah, bahkan dia harus ke daerah tertentu untuk bisa mendapatkan akses. Untuk telekonferensi hampir 90% gitu ya. 90% selalu hadir. Ya kalaupun tidak hadir itu ada yang karena sakit, ada yang karena mulai dari awal sampai akhir tidak bisa connect gitu ya. Terus ada yang lampu mati. Itu biasanya mereka memfoto rumahnya yang lampunya mati kemudian dikirim. Jadi kalau rata-rata 90-95% hadir mahasiswa. Kuliah daring ini saya lakukan di setiap kuliah, ya. Saya kebetulan mengajar di Universitas Jember, di Universitas Islam Jember, termasuk di Universitas Terbuka. Dan di ketiga perguruan tinggi tersebut tidak ada satupun yang luring atau offline, semuanya online. Hanya saja menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Kalau UNED itu kan memang disarankan menggunakan Big Blue Button atau pakai Jitsi Google. Tetapi mahasiswa lebih suka menggunakan Zoom Cloud Meeting, ya. Walaupun ada juga sih mahasiswa yang menggunakan kombinasinya, menggunakan Zoom dan WAG. Jadi Zoom digunakan untuk permulaan wawasan, kemudian untuk diskusi itu dia minta pilih untuk ke WAG. WAG-nya juga saya variasi. Pada waktu mahasiswa sendiri itu melakukan diskusi, dia menggunakan posting tulisan. Tapi pada waktu saya memberikan kesimpulan akhir, saya menggunakan voice note, gitu ya, supaya lebih mudah terasa daripada menulis. Kalau diterangkan dengan menggunakan voice note kan dia bisa ulang kapan saja dengan mendengarkan saja. Nah, jadi itulah variasi-variasinya. Tapi semua perkuliahan online, semua rapat online, semua seminar, ujian skripsi, ujian magister, ujian doktor online semua. Untuk tugas-tugasnya seperti biasa mereka lakukan di rumah, ada yang mandiri, ada yang berkelompok, dan dikirimnya ada yang mengirim ke sister, ke e-learning UNED, ada yang ke email. Biasanya kalau yang mempunyai kapasitas besar saya minta untuk ke email. Tapi kalau yang kapasitas kecil saya minta kirim ke sister atau e-learning. Nah, untuk video saya minta dia simpan ke
Drive, Google Drive, atau dia kirim ke YouTube, baru tautannya yang dikirim ke saya, supaya tidak terlalu berat untuk memposting. Untuk UTS saya lakukan dengan 2 versi, ya. Ada yang versi IC, ada yang versi quiz. Untuk yang versi IC, saya berikan pertanyaan, kemudian jawabannya dikirim ke sister dengan backup ke email. Khawatir kalau misalnya ke sister lagi down, ya ada masalah, dia di email ada backup, ya. Dan saya buatkan slot di slot email saya itu sudah ada itu mata kuliah apa untuk S1 mata kuliah apa, S2 mata kuliah apa, itu sudah saya buatkan slot, sehingga anak-anak langsung menjawab, selalu saya move ke slot masing-masing, sehingga tidak akan keliru saya untuk menilainya. Untuk yang quiz itu lebih seru lagi, karena membuatnya itu harus multiple choice, sehingga mahasiswa tinggal klik jawabannya. Nah, setelah dia finish, kemudian send, saat itu juga dia sudah bisa mendapatkan nilai. Dan alhamdulillah untuk yang mid semester kemarin, nilai-nilai saya sudah saya koreksi semua, sudah saya cantumkan di e-learning, sehingga kalau mereka ada yang komplain, ya Pak, saya gini kok ternyata nilainya sekian. Sekarang minggu-minggu mereka untuk komplain, termasuk Pak, saya aktif kok, nilai partisipasinya rendah, ya. Jadi sudah mid yang saya lakukan 2 minggu yang lalu, sekarang sudah beres untuk dikomplain gitu. Tapi yang komplain sedikit. Harapan saya mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini memberikan kesadaran, ya, memberikan hikmah kepada kita. Satu, bahwasanya pendidikan itu harus mempunyai karakteristik adaptif. Artinya begini, segala situasi pendidikan harus berlangsung tanpa gagap. Kalau yang kemarin kan gagap, ya. Kalau di perguruan tinggi mungkin no problem, karena saya pun kemarin pada waktu di Cina tidak kemudian mengosongkan kuliah 2 bulan. Saya tetap kuliah dari Cina, dan anak-anak masih tetap bisa mendapatkan kuliah dari saya. Bahkan yang ujian skripsi pun saya juga menguji dari Cina. No problem, kalau di perguruan tinggi tidak ada masalah. Tetapi di sekolahan ini yang mungkin gagap, karena baru pertama kali school from home, ya. Work from home. Makanya satu, harus karakteristik adaptifnya ini harus menjadi kekuatan utama, sehingga tidak akan kemudian berhenti karena faktor tertentu. Yang kedua, bahwasanya adaptifnya itu dia bisa lakukan pembelajaran di mana saja, mau di sekolah, mau di lapangan, mau di rumah, itu no problem. Karena mindset sekarang ini kan yang namanya di rumah itu ya santai, ya. Di sekolah itu kemudian bekerja. Kalau sekarang dengan adanya seperti ini, itu tidak boleh lagi. Dan yang terakhir, tentang globalisasi, bahwasanya pandemi ini telah menyebabkan kita sadar, oh iya, ternyata persoalan yang mendunia itu bisa dirasakan bersama. Work from home itu seluruh dunia sama, school from home itu juga seluruh dunia sama. Nah, cita rasa keduniaan yang global inilah mari kita rasakan, bahwasanya pendidikan kita juga harus global. Pengertiannya bagaimana? Wawasan kita juga jangan kemudian mengulang-ulang materi yang dulu-dulu lagi, tetapi global itu sudah mencapai mana keilmuannya, ya. Teknologi yang global itu bagaimana yang mendukung pembelajaran. Nah, itu sudah harus cita rasa global ini kan kita sekarang sedang merasakan keglobalan, ya. Karena seluruh dunia merasakan sesuatu yang sama. Nah, cita rasa global ini cobalah di attachment ke pendidikan, sehingga think global, act lokal. KAFKIP Alma Mater kebanggaanku. Kami siap mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengajar dari rumah.